Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, ya, kuliah kita berikut ini adalah eh, pertemuan yang ke-10. Ya. Kita bicara masih sekitar kebijakan kependudukan, ya, berkaitan dengan ukuran-ukuran dalam komposisi penduduk dan kemudian juga berkaitan dengan bagaimana kebijakan, ya, migrasi itu bisa imigrasi bisa emigrasi, ya. Dia bisa migrasi, bisa masuk bisa keluar, ya. Migrasi itu bisa antar provinsi, bisa migrasi antar negara. Jika kita bicara ukuran-ukuran dalam komposisi penduduk, maka kita bicara soal piramida penduduk, kita bicara soal dinamika penduduk, kita bicara soal teori-teori statistik kependudukan, ya. Maka itu kita mengenal berbagai istilah dalam kependudukan ini. Ada yang disebut dengan istilah angka kematian, mortality rate, ya, angka kematian penduduk, ya, per 1000 penduduk berapa yang meninggal dunia, ya. Ada kemudian kita kenal dengan angka kelahiran, fertility rate, ya, jumlah penduduk yang melahirkan. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi per segmen penduduk yang melahirkan, maka ada namanya age specific fertility rate, ya. Jadi kelahiran berdasarkan kelompok umur, ya, ibu yang melahirkan itu, ya. Ada kemudian berbagai istilah lain seperti total fertility rate, TFR, ya, itu jumlah kelahiran, ya, rata-rata jumlah kelahiran, ya. Parameter-parameter ini biasa digunakan dalam demografi, ya, untuk melihat komposisi penduduk tadi, ya. Dan juga kemudian ada distribusi penduduk. Distribusi penduduk ini menjadi penting untuk mengetahui pertumbuhan penduduk. Jika penduduk itu didistribusikan merata, maka pertumbuhan penduduk di suatu daerah itu dapat dialihkan ke daerah lain, ya. Jadi bisa merata, misalnya melalui transmigrasi, ya, transmigrasi. Dulu pemerintah transmigrasi menjadi program pemerintah, ya, agak sedikit dipaksakan dulu transmigrasi. Sekarang transmigrasi itu bersifat sukarela, tidak bisa dipaksakan. Dulu banyak dari Jawa ditransmigrasikan ke Sumatera Utara, ke Lampung, Bengkulu, ya, daerah-daerah yang memang masih sedikit penduduk, ya, ditransmigrasikan. Itu proses distribusi penduduk, ya. Mentransmigrasi penduduk ini nggak gampang karena kita memindahkan manusia. Manusia itu kalau dia sudah bergenerasi di sana itu dia sudah menyatu dengan daerah itu, sudah menyatu dengan wilayah itu, ya. Kuburan orang tuanya di situ, kuburan opungnya di situ, kuburan kakeknya di situ. Pada saat dipindahkan ini tidak gampang. Jadi memerlukan effort yang luar biasa dan komitmen yang kuat dari penduduk itu. Dan distribusi penduduk ini dalam bentuk transmigrasi itu menjadi penting supaya kualitas penduduk itu lebih bagus sebetulnya. Jadi penduduk yang padat penduduk, kemudian lahannya sudah nggak cukup, secara ekonomi sulit mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ya, maka di tempat yang baru dia harus dapat jaminan kehidupan ekonominya lebih bagus. Dia dapat lahan lebih luas untuk bercocok tanam, kemudian dia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, ya. Nah, jika itu bisa dilakukan, itu menjadi daya tarik. Maka ada istilahnya transmigrasi swakarsa, ya. Dia itu keinginan sendiri pindah karena memang tempat itu lebih bagus, ya. Sekarang banyak yang berhasil di daerah-daerah Lampung itu
pengusaha-pengusaha Lampung yang berhasil itu adalah mereka transmigran umumnya. Mereka punya produk hasil tanaman yang bagus, dia jual ke Jakarta, ya, sehingga dia bisa mencukupi kehidupannya. Ya. Itu sebetulnya tujuannya dilakukannya distribusi penduduk, bukan mendistribusikan kemiskinan, tapi mendistribusikan ke arah penduduk yang lebih sejahtera. Kalau distribusi penduduk itu menjadi penduduknya makin miskin, itu sudah salah kaprah. Itu tidak menjadi kebijakan yang harus dilakukan. Itu namanya kebijakan yang sudah melenceng daripada tujuan kita bicara soal kebijakan pendudukan. Nah, persebaran pendudukan dan pembangunan. Pembangunan itu dikenal ada 3 pola. Pembangunan untuk manusia, ya. Pembangunan for the people, untuk manusia. Ya. Pembangunan oleh manusia, by the people, dan pembangunan dengan manusia, with the people. Ya, jadi by the people, for the people, and with the people itu pola pembangunan yang harus dibangun, di mana yang menjadi sentralnya itu manusia. Tidak mungkin suatu wilayah itu dibangun kalau nggak ada manusianya. Buat apa? Tujuan pembangunan itu harus memang untuk peningkatan kesejahteraan manusia. Ya. Kalau kita membangun jembatan, membangun semua irigasi, ya, kemudian kita membangun jalan raya, tol, kalau nggak ada kendaraan yang lewat, untuk apa? Untuk siapa pembangunan itu? Jadi pembangunan itu harus melekat dengan manusia. Oleh karena itu, pembangunan dilakukan harus menjadi daya tarik agar manusia itu bisa pindah ke daerah-daerah yang dikembangkan menjadi daerah pembangunan. Prinsipnya di situ. Ya, itu yang terkadang kita tidak melihat ini menjadi skala prioritas. Bangun asal bangun saja, tidak melihat apakah pembangunan ini bermanfaat bagi manusia secara umum, ya, bermanfaat atau tidak, ya, tapi hanya sekedar untuk memberikan citra negara ini sudah membangun. Tetapi membangun itu adalah for the people, with the people, by the people. Prinsipnya di situ. Kependudukan itu mengarah ke sana. Jadi saat kita bicara soal persebaran penduduk, maka itu dibarengi dengan pembangunan. Ya. Di mana penduduk dilakukan persebaran, ya, di situ pembangunan harus dilakukan, sehingga persebaran itu memberikan manfaat agar penduduk itu bisa lebih sejahtera. Nah, bagaimana kebijakan migrasi kita, ya? Migrasi, ya. Kebijakan migrasi di Indonesia ini memang kita bersifat sukarela. Migration kita bersifat sukarela. Tidak ada paksaan. Kalau dulu memang itu ada migrasi yang transmigrasi yang memang menjadi program, ya, untuk wilayah-wilayah padat. Tapi sekarang sifatnya sukarela. Karena ditakutkan akan melanggar hak asasi manusia. Yang penting setiap penduduk di Indonesia ini dia punya hak yang sama, kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk berusaha, untuk bekerja, untuk bertempat tinggal di seluruh wilayah Indonesia. Baik dari kota ke desa maupun desa ke kota. Ya. Arus manusia itu, dinamika gerakan manusia itu teorinya sama dengan teori semut dengan gula. Itu aja sederhananya. Jika suatu daerah itu pembangunannya itu berjalan dengan baik, ya, semua fasilitasnya lengkap, manusia akan bergerak ke sana. Kenapa Jakarta menjadi daya tarik yang luar biasa bagi Indonesia? Karena di Jakarta itu semuanya serba lengkap. Fasilitas apa yang tidak ada di Jakarta? Itu daya tarik. Ya. Oleh karena itu, maka pemerintah itu harus meratakan fasilitas ini. Kalau semakin merata, melebar, maka konsentrasi manusia itu bisa dipecah. Ya, bisa dipecah. Ya. Apa risikonya jika suatu wilayah itu terlalu padat penduduknya? Jika itu terjadi, maka di daerah padat itu adalah daerah yang potensi terjadinya berbagai macam penyakit. Contohnya,
COVID ini yang ditakutkan kan di pemukiman padat. Karena di pemukiman padat itulah interaksi manusia lebih intens, ya, satu sama lain. Bayangkan kalau dia satu rumah itu, ya, ukuran berapa? 4 kali 6 meter, ya, diisi oleh 10 orang. Bagaimana itu? Kalau satu kena apa lain nggak tertular? Nah, ini persoalan-persoalan di daerah-daerah pemukiman padat. Dan umumnya zona-zona merah itu di pemukiman padat. Rata-rata begitu, karena di situ potensi terjadinya penyebaran wabah itu. Oleh karena itu, persebaran penduduk itu menjadi penting. Itu harus sejalan dengan persebaran pembangunan. Ya. Jadi kalau kita bicara pembangunan, tidak bicara penduduk, itu impossible, itu omdo. Ya, nggak mungkin tuh. Ya. Kita sebagai pendidik, saudara-saudara juga sebagai mahasiswa administrasi publik harus melihat, ya, kebijakan pembangunan harus dikaitkan dengan kebijakan kependudukan. Itu dua pilar yang saling berinteraksi satu sama lain, tidak bisa diabaikan. Semua kebijakan pembangunan harus melihat kebijakan kependudukan, ya, supaya pembangunan itu memang memberi manfaat kepada manusia. Itu yang penting, ya, berkaitan dengan migrasi ini. Nah, oleh karena itu untuk mencegah penularan, ya, dari berbagai hal termasuk COVID atau penyakit menular lah, outbreak, ya, penyakit yang lain itu, maka ke depan itu strategi penyebaran penduduk itu harus memperhatikan, ya, memperhatikan hubungan interaksi antara manusia itu sendiri. Hindari pemukiman-pemukiman padat, atur jarak antara rumah penduduk dengan baik, ya, sehingga dengan demikian, ya, ini mencegah berbagai hal yang tidak diinginkan. Tetapi itu tidak mudah, sebab untuk wilayah-wilayah perkotaan, karena sulitnya mendapatkan lahan, ya, terbatas, maka strategi pembangunan di tingkat pusat itu, pembangunan itu harus ke atas. Jadi sudah saatnya pembangunan harusnya ke atas, pembangunan apartemen, tapi apartemen yang layak, yang memenuhi syarat. Itu harus dilakukan, nggak mungkin lagi melebar ke kiri kanan dengan keterbatasan ini. Itu harus dilakukan. Di negara-negara yang sudah maju, di Hong Kong misalnya, kita lihat bagaimana pembangunan apartemen itu untuk tinggal mereka, ya, dengan segala suka dukanya, itu untuk mengatasi terbatasnya lahan. Itu umumnya di negara-negara maju sudah mengarah ke atas. Bahkan di Vietnam pun, ya, itu suatu keluarga itu tingginya tingkatan rumah, ya, apa lantai 1, 2, 3 itu tergantung kepada berapa generasi dari situ. Orang tuanya di lantai 1, nanti anaknya berumah tangga di lantai 2 dia bangun. Nanti dia cucunya lagi dibangun lantai 3. Begitu, jadi dia tidak lepas dari satuan rumah itu. Dia bisa ketemu satu sama lain dan tidak harus menambah lahan. Ya. Kalau kita kan pada mulanya lahan kita luas, makin banyak anaknya makin nggak ada lahannya. Karena dijual satu-satu. Dia entah pergi kemana, jual. Di Betawi kan begitu. Di Delhi juga di situ. Dia orang Delhi yang punya lahan banyak, lama nggak ada lahannya dijualnya. Tapi kalau di Vietnam, ya, Kamboja itu dia naikkan ke atas pembangunannya. Silakan bangun terus konstruksinya buat. Jadi dia, ya, karena dengan demikian, ya, tidak menambah lahan-lahan untuk kepentingan pemukiman. Ya, itu masing-masing daerah, masing-masing negara punya kebijakan yang bermacam-macam. Ya. Saya rasa ini kuliah pengantar saya untuk bahan diskusi kita, ya, pada kuliah yang ke-10 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.